Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ila an qala iddatu firaqil hayah, sampai ke iddah firaq al-hayah. Bagaimana jika orang cerai? Iddahnya itu bagaimana? Amma iddatu firaqil hayah fala tajibu illa 'alal madkhuli biha. Adapun iddahnya orang yang cerai dalam keadaan hidup maksudnya, fala tajibu illa 'alal madkhul biha, maka tidak diwajibkan kecuali kepada orang perempuan yang telah digaulinya. Fal mutallaqatu wal mafsuhu nikahuha qabla dukhul la iddata 'alaiha. Orang yang perempuan yang dicerai juga yang terkena fasakh, yang tidak sah ya nikahnya dan belum kumpul antara suami istri, maka fala iddata 'alaiha. Enggak ada orang kalau belum kumpul dia enggak punya iddah, enggak ada iddah, enggak ada kewajiban dia di rumah, dia bisa keluar seperti enggak ada apa-apa. Hukum yang kemarin kita bahas itu bagi orang yang sudah kumpul. Adapun yang belum kumpul, maka dia tidak ada iddahnya. Wa mithluha, yang juga tidak ada iddah di sini, al-mula'anah qabla ad-dukhul. Mula'anah. Ini hukum saling melaknat. Kalau suami mencurigai istrinya yang berselingkuh, kemudian, dan ini khusus babnya, ini nanti ada bab khusus, bab mula'anah ya. Nah, ini khusus bagi suami yang boleh saling melaknat tadi. Dia curiga kamu sedang melakukan satu perzinahan. Kemudian si istri mengingkari, kata suaminya, saya yakin 100%, tapi nggak punya bukti. Nggak punya bukti, panggil orang nggak bisa saksinya, tapi dia yakin, dia melihat. Itu suami punya hak untuk mula'anah, saling melaknat. Kalau sudah saling melaknat di sini, dituduh bahwa kamu berzina, kemudian apabila saya berbohong maka laknat untukku, dan kalau kamu yang berbohong maka Allah melaknatmu, begitu. Ini namanya mula'anah. Kalau terjadi mula'anah sebelum dia kumpul antara suami istri, sama juga tidak ada masa iddahnya. Ya. Dan ada tambahkan sedikit, kalau mula'anah itu pisah, dan pisahnya nggak boleh kembali lagi. Itu firoknya, kalau firoknya mula'anah itu nggak boleh kembali lagi, dia cerai selamanya, ya, nggak boleh minta maaf, nggak boleh apalagi diralat, itu nggak bisa, ya. Wa amma idza dakhala biha, adapun perempuan yang telah digauli, wal murad bihil wat'u, yang maksudnya adalah ya tadi, ya sudah digaulinya, au istidkhalu manihil muhtaram, ya, atau masukkan mani yang tadi muhtaram berarti yang halal. Ya, yang halal. Wa watu imra'atin bisyubhah, au watu imra'atin bisyubhah, atau menggauli dengan syubhat, ya, dengan syubhat, ya. Seperti dicontohkan apa itu, orang yang menikah tanpa wali, gitu ya. Fatalzamuhal iddah, maka wajib bagi dia iddah. Maka wajib iddah. Ya. Jadi kalau orang cerai itu hukumnya kalau sudah kumpul maka wajib iddah. Yang belum kumpul berarti tidak perlu iddah, enggak ada iddahnya, ya. Wahia lil hamil wad'ul hamal jamihi bisyurut al-madhkura fi iddatil wafah. Dan kalau dia orang yang hamil, kapan habisnya iddahnya? Wad'ul hamal. Wad'ul hamal berarti tadi kalau sudah melahirkan, jami'ihi. Berarti kalau misalnya kemarin disebutkan kalau apa? Kalau kembar, punya anak kembar di perutnya, lahir satu belum, sampai menunggu yang kedua, begitu. Bisyurut al-madhkura fi iddatil wafah, dengan syarat yang sudah disebutkan di iddatul wafah, iddahnya untuk orang yang ditinggal
mati. Wa li ghairil hamil, adapun untuk orang yang tidak hamil, wa tusamma hailan, disebut namanya hail. Ya, lawannya hamil ini hail, ya. Kalau yang tidak hamil namanya hail. In kanat min dawatil aqra, kalau dia masih subur, sudah haid, namanya aqra, min dawatil aqra. Jadi menghitungnya pakai aqra, jadi pakai quru 3 kali quru. 3 kali suci. Fa iddatuha salah satu aqra'in. Maka iddahnya 3 kali suci. Ya, aqra ai athar. Ini dalam mazhab Syafi'i aqra quru ini disebutkan athar. Ya. Tapi dalam mazhab yang lain ada yang mengatakan aqra artinya haid. Boleh-boleh aja, ya. Tapi kita mazhabnya Syafi'i, berarti 3 kali suci. Kalau yang mengatakan aqra al-quru itu artinya haid, berarti 3 kali haid, sama aja 3 hari. Cuma ada beda sedikit waktunya, ya. Lil hurrah, itu untuk orang yang merdeka, yang bukan budak maksudnya. Ya, 3 kali suci. Wa qur'ani lil amah. Dan 2 quru untuk budak. Itu kalau yang masih subur, berarti masih haid, yang masih haid. Wa in kan min dawatil ashhur. Dawatil ashhur berarti kalau cara menghitungnya bukan pakai 3 quru atau 3 aqra tadi, berarti min dawatil ashhur. Cara menghitungnya pakai bulan. Siapa yang pakai bulan itu ngitungnya? Enggak pakai 3 kali suci. Bagi orang yang tidak haid lagi, bisa 2. Siapa? Yang sudah tua, sudah menopause, sudah enggak haid lagi, atau anak kecil yang belum haid. Maka menghitungnya dengan syuhur. Ya. Bi an kanat saghiratan au kabirah lam tahid aslan, yang tidak haid sama sekali. Au aisah, atau orang yang sudah menopause tadi. Nah, berarti 3 ya. Anak kecil yang sudah menopause, juga orang yang tidak haid. Orang yang enggak haid, yang enggak pernah haid. Ya. Perempuan yang tidak haid ada. Kemarin kita baca di antara Sayyidatina Fatimah, ya. Fa iddatuha salah satu ashhurin, berarti iddahnya 3 bulan. Ya. Lil hurrah wa syahrun wa nisfun lil amah. Kemudian 1 bulan setengah untuk amah. Ya, jadi kalau yang sudah tidak haid, yang tidak haid berarti dia menghitungnya berapa? 3 bulan. Karena nggak ketahuan sucinya barang nggak ada suci ya, dia suci terus. Berarti dihitung dari dia cerai sampai 3 bulan. Wal aula an ta'taddal amah bi syahrain. Ya, dan lebih afdal itu perempuan itu kan tadi 1,5 kalau amah enggak ada. Ya, amah ini tidak ada, enggak perlu kita bahas lah ya. Itu 2 bulan. Walaupun tadi perintahnya 1,5 bulan. Ya, setengah daripada 3 bulan, 1,5 bulan berarti. Berikutnya adalah al-ihdad. Apa ihdad itu? Huwa tarku lubsi masbughi lizinah minat thiyab. Ihdad ini lughatan al-man'u, mencegah. Ihdad artinya al-mana'. Ya. Berarti dia tidak menggunakan gitu ya. Di sini huwa tarkul lubusil masbugh, tidak memakai baju yang masbugh lizina. Masbugh itu yang warna-warni, yang warna mencolok atau yang bagus, ya, yang terlihat untuk zina, minatiyab, ya. Tapi di sini juga dijelaskan oleh para ulama, tergantung daerahnya, ya, tergantung daerah mereka. Ada yang pakaian kesehariannya memang merah. Dia mau pakai merah terus ya sudah. Tapi ada orang kalau ya keseharian ya begitu. Atau orang pakai baju yang itu ya kuning, terus ada renda-rendanya warna emas, kemudian dikasih lampu biar terang.
Oh, itu zina namanya. Iya, itu namanya zina. Zina itu hiasan, pakaian hiasan. Nah, ini beda dengan iddah. Itu sering kecampur antara ihdath dengan iddah. Orang nggak tidak membedakan. Kalau iddah ya diamnya dia di rumah. Tapi kalau ihdath itu meninggalkan pakaian-pakaian tadi yang walaupun dia di rumah gitu. Wa tarku tatayyub juga meninggalkan wewangian, pakai wangian ya, wa duhnu syar, kemudian pakai minyak rambut, wal iktihal bi kuhli zinah. Kemudian pakai celaknya yang dipakai untuk apa namanya? Hiasan, untuk hiasan. Kalau ada orang yang pakai celak karena dia untuk berobat. Ada. Ya, berobat. Ya. Bahkan disunahkan kalau orang mau pakai celak juga disunahkan itu mau tidur biasanya. Ya, bukan mau berangkat. Kalau laki mau berangkat pengajian pakai sampai di jalan cemong semua. katanya apa ini? Sunnah. Wah ini kombinasi yang nggak bagus ini ya. Pakai minyak wangi, aromanya luar biasa. Ya, nggak tahu itu minyak wangi yang buat nyuci keris itu ya. Itu dipakai, pakai celaknya tebel. Ya, kenapa? Sunnah semua tapi ini salah pilih. Ya, ini harus diajari begitu ya. Itu kalau pakai celak malam. Oke. Nah, nanti pagi bangun tidur ada sisa-sisa dikit. Nah, gitu. Ya. Itu sunnahnya, ya. Tapi kalau laki nggak ada ihdath, ini kembali ke daerah sini, berarti yang perempuan ya, pakai zina. Ya. Ada ismit itu untuk katanya ismit ya, itu pakai untuk menerangkan mata itu ya, supaya bagus matanya. Kalau orang pakai celak, itu kalau tidur bangunnya katanya nggak lengket, begitu, melek, begitu. Itu salah satu hikmahnya orang pakai celak, ya. Bukan semua yang hitam yang dipasang di sini, ya. Oh lihat orang pakai hitam-hitam apa itu? Sudah akhirnya ada bekas areng, gosok-gosok. Nah itu ada yang disunahkan untuk itu ya. Ya. Illa lihajatin lailan, ya. Illa lihajatin lailan, kecuali untuk hajah dan itu dikerjakannya pakainya malam. Ya. Jadi orang kalau dia masa iddah yang tadi dia harus di rumahnya, perempuan tidak boleh dia bersolek, ya, dandan keren sudah, ya, nggak ada bekas-bekas tafajju itu tadi, nggak ada tafajjunya, ya. Wa tarkul khitab bil hinna, pakai juga meninggalkan tadi pacar ya, henna itu yang merah-merah. Nah ini juga sunnah ya, sunnah tapi enggak semua perempuan disunahkan, enggak, sunnah yang mutazawwijah ya. Laki-laki gimana? Jangan, nanti gemulai nanti kalau pakai itu. Ya laki-laki boleh pakai henna ya, kemudian kuku kaki dikasih henna. Kenapa? Sunnah, salah ya, salah ngaji ini ya. Ngajinya di Tiongkok ini ya. Jadi ada caranya itu ya. Wa tarkul hidab bil hinna wa nahwiha ya. Kal waras ya, itu za'faron ya, pewangian yang atau yang berwarna atau yang tercium aromanya. Fi ma yadhar minal badan kal wajhi wal yadain. Ya, kalau sekarang apa? Ya itu pakai yang di merah-merah yang di mulut atau yang di pipi dikasih merah-merah, di mata, dari alis ke mata itu kan nggak sampai berapa kilo ya. Jaraknya itu kan pendek, tapi bisa ada jutaan warna di situ. Ya. 1, 2, 3, 4, pasti lagi. Jadi kalau kelihatan dari kena lampu, dia menyala-nyala. Ya, kayak kucing jadi. Ya. Subhanallah. Ya. Dan ini kelebihan orang Indonesia. Kelebihan Indonesia, orang umroh biasa itu kan nggak dandan ya, jangan dandan lah gitu ya.
keluar orang lagi umroh. Ya, orang Indonesia paling menor. Iya benar ya Allah, gimana ini? Ya. Kemudian mudah-mudahan suara ini terdengar untuk orang-orang itu. Di sana adatnya beda. Orang segur sapa, nggak boleh terlalu akrab dan itu memang haram. Ya, tapi kita kebiasaan masuk ke warung, masuk ke toko, kemudian kita tawar-tawaran itu perempuan, nawarnya kayak di sini kayak tetangga sendiri begitu. Memang itu haram. Lain konotasinya orang sana, oh ini nakal dikiranya nanti perempuan begitu. Ya, dikira perempuan mauan ini. Ya, nah ini banyak terjadi. Orang kalau nawar-nawar itu so akrab gitu, akrab-akrab gitu. Enggak boleh, ya. Ini keras-keras terus ini. Memang yang ada begini ya. Yang ada ya harus diingetin ini tadi. Mel badan ya. Wal yadain wal rijlain. Ya, masuk di wajah, dua tangan, kaki, duna ma tahta thiyab. Ya, yang di kecuali yang tahta thiyab ya bebas-bebas saja karena enggak kelihatan. Ya, misalnya dia pakai baju warna pakai kaos yang bagus warnanya begitu. Karena bagusnya atau zinahnya ya di dalam kaosnya bagus, bermerek. Biasanya orang kan senang dengan merek itu. Tapi ditutup pakai gamis misalnya, kan nggak kelihatan juga, ya nggak apa-apa. Itu maksudnya. Ya. Matah tatiyab. Wa tarku isti'malil huli juga tidak begitu ya, tidak memakai perhiasan. Minad dahab wal fiddah, baik itu dari emas juga dari perak, wal jauhar ya, jauhar wa ghairu dzalik hatal khatam. Semua enggak boleh perhiasan-perhiasan tidak diperbolehkan. Emas, perak, batu batu mulia yang mahal ya. Wa ghairi hatal khatam, hatta cincin enggak boleh. Gitu. Itu meninggalkan itu semua itu namanya ihdad. Begitu. Namanya ihdad, meninggalkan baju yang menarik warnanya, meninggalkan wewangian, meninggalkan itu semua namanya ihdad. Sekarang hukumnya, apa hukumnya ihdad tadi meninggalkan itu semua bagi orang yang ditinggal oleh suaminya, dicerai oleh suaminya yang masih dalam keadaan iddah. Hukmul ihdad wujubuhu 'alal mar'ah al-mutawaffa anha zaujuha. Ini hukumnya wajib bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya madamat fil iddah, selagi dia masih di masa iddah. Jadi orang ditinggal mati dia enggak boleh, dia benar-benar bukan larut dalam kesedihan, bukan. Ya, ini hukum lain lagi. Ini hukum, ya. Ya. Kalau takziahnya cukup 3 hari kan begitu. Ya. Tapi ini untuk si perempuan itu tadi. Wa nadbuhu lil mu'taddah. Untuk orang yang iddahnya bukan ditinggal mati tapi cerai, ini hukumnya nadb, sunnah. Ya. Mu'taddah an talaqin ba'inin au faskhin wa qada an talaqin raj'i, ya berarti semua yang diceraikan baik itu yang ba'in ataupun fasakh ataupun raj'i, nah itu disunnahkan. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan yustahabbu lirraj'iyah tarkul ihdad, tapi disunnahkan untuk yang raj'i untuk meninggalkan ihdad, ya. Meninggalkan ihdad wa tazayyun. Untuk apa? Meninggalkan. Jadi berarti dia tetap berhias, dia boleh pakai pakaian yang bagus, dia tujuannya kalau terjadi in kanat tarju auda zauji laha bidzalik. Kalau dia mengharapkan gitu ya. In kanat tarju auda zauji laha, kalau kira-kira dengan dia bersolek nanti suaminya kembali. Itu. Tapi kalau sudah enggak ada harapan untuk itu, enggak. Seperti hukum yang tadi. Walam yutawahham annaha fa'alat dzalika li farhiha bi talaqihi. Dan tidak boleh juga, subhanallah, ini lihat ya, hukumnya. Ini hukum. Hukum kan yang dohir-dohir saja, tapi juga waktu perempuan dia mau pakai perhiasan, jangan sampai lam yutawahham. Jangan sampai nanti disangka, gitu ya. Disangka bahwasanya dia fa'alat dzalika, dia melakukan itu semua, pakai perhiasan,
itu tujuannya li farhiha bitolaqihi. Enggak boleh sampai orang menyangka bahwa dia senang karena dicerai itu tadi. Nah, kalau ada itu berarti jadi diperbolehkan juga. Ya, jadi pandangan orang itu juga dijadikan pertimbangan satu hukum. Ya, saya dinilai orang bagaimana ini? Nah, itu juga dipertimbangkan di dalam hukum ini tadi. Ya, itu hukumnya. Jadi hukumnya wajib untuk orang yang meninggal ihdad itu tadi, dan sunnah bagi orang yang cerai. Begitu. Yang masih dalam masa iddah. Kalau sudah selesai iddah bebas, enggak ada masalah. Boleh semuanya. Wallahu a'lam bishawab. يا مولاي علقه قوية تحت بابك وشوف لي فيك يا ربي نية، وانت يا ربنا تعلم بما في الطوية، قداري بما في الظاهرة والخفية، لي برجواك يا مولاي علقه قوية تحت بابك وشوف لي فيك يا ربي نية، وانت يا ربنا تعلم بما في الطوية، قداري بما في الظاهرة والخفية، وإن عصينا وسرنا في الطريق العكية فإن لك جود يغفر ذنبنا والخطية، تحت بابك وكل منك يبغى عطية، يا الله اسلك بنا نهج الطريق السوية، في طريق النبي والسادة العلوية، يا مجيب استجب واعجل بشربة هنية، واصلح أعمالنا يا ربنا والطوية، واكفنا ربنا شر الهوى والدنيا، واصلح أعمالنا يا ربنا والطوية، واكفنا ربنا شر الهوى والدنيا، وإن دعيت أهل ودك للعطايا السنية ادعنا مثلهم نعرف حقوق المعية، فيك فلهم ومعهم في الجنان العلية، عند طه النبي المختار خير البرية، بختنا بالنبي هو كنزنا والخبية، لتعك التجي في الحال من نهبتي، بختنا بالنبي هو كنزنا والخبية،
لتعك تجي في الحال من نهبتيه وإن دعيناه للبلوى يزيل البلية ولو صلوا عليه إنه إمام السرية والحمد لله رب العالمين صلوا على الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. Kita baca Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah beri pertolongan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, mudah-mudahan Allah hancurkan Yahudi yang begitu jahat, membongkar rumah-rumah umat Islam, mengusir mereka. Juga kita berdoa mudah-mudahan saudara kita yang ada di Uighur, ya, dengan kejahatan Cina komunis, ya, mereka dipaksa untuk tidak berpuasa, ya, diusir, diperkosa, dipaksa untuk kawin dengan orang-orang syuyu'i yang itu jelas haram hukumnya, tapi mereka la haula wala quwata illa billah. Nah, kita bacakan doa, ya, selain doa harus bisa apa yang bisa kita buat sedikit buat mereka. Jangan beli produk Cina. Itu bentuk daripada boikot. Kita orang Islam, saudara kita dihajar, saudara kita masa mau beli, ya. Nanti ada yang tanya, gimana udah terlanjur beli HP, ya sudah HP pakai aja yang sudah dibeli. Maksudnya beli yang baru karena itu menguntungkan, ya, menguntungkan mereka. Sedikit itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan semua yang jahat orang Islam Allah hancurkan sehancur-hancurnya insyaallah. Al-Fatihah. الضالين آمين الفاتحة الله يرحمنا وإياكم رحمة واسعة رحمة القلوب والجدوب بجاه حبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويقضي حاجاتنا ويجعلنا وأحبابنا من خواص أحبابه مع معصية الكاملة التقوى طول الأعمال وحسن الأعمال والأخلاق الأرزاق الواسعة الحلال المصروفة كل ذرة منها في أكمل الطاعات قربات جه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويكرمنا بكامل التوفيق واليقين وعافية الدارين وأجل لنا بإجابة الدعاء وصرف البلاء وفتح العارفين ويرزقنا كمال حسن الخاتمة وعافية وسلامه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.